城中就鸡飞狗蛋子。晚辈皆是略施城，是欺人。皇家谋害炼丹时融入天道感悟8品黄丹，你绝非易事。放出丹道天才，引。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-445 sampai 446. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Qin Chen dan juga Xing Feng sedang melakukan perjalanan untuk menemui Raja Obat Xuanyi atau guru dari Xing Feng. Dalam perjalanan itu, mereka sempat berurusan dengan Tuan He. Akan tetapi, Qin Chen tidak terlalu mempedulikannya dan memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, akhirnya mereka pun sampai di kediaman Raja Obat Xuanyi. Di sini, Xing Feng tidak bisa menahan kerinduannya terhadap gurunya itu. Dan meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, akan tetapi Xuanyi masih tetap mengenali muridnya. Dia sangat senang setelah tahu Xing Feng menjadi Raja Obat. Tujuan Xing Feng dan Qin Chen kemari tentu tidak bukan adalah meminta rekomendasi dari Xuanyi untuk menjadi putra suci. Awalnya Xuanyi agak ragu, namun melihat tekad besar dari Qin Chen dan juga rencananya untuk membalaskan dendam Pangeran Suci Lu, alhasil Xuanyi pun akan mencoba memberikan rekomendasi kepada Qin Chen. Sayangnya masalah-masalah yang telah dibuat oleh Qin Chen di kota Dandao menyebar dengan cepat. Tetua Huang Fu juga memberikan saran kepada Qin Chen untuk tidak berbuat macam-macam ketika bertemu dengan Ketua Papilion. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tidak lama kemudian, Qin Chen dan juga Huang Fu mulai masuk ke dalam ruangan Ketua Papilion. Melihat dari besarnya ruangan ini sudah menunjukkan kalau Papilion Pil di kota Dandao memang merupakan hal yang sangat dihormati. Qin Chen juga cukup terpukau dan betapa elitnya tempat itu. Sesaat kemudian, Tetua Huang Fu mulai memberikan hormat, sedangkan untuk Qin Chen sendiri hanya santuy-santuy saja dan menatap ke arah Ketua Papilion. Di sini, Ketua Papilion tidak menyangka kalau Qin Chen akan sangat berani menemui dirinya. Qin Chen tidak tahu mengenai apa yang sedang dibicarakan oleh Ketua Papilion. Ternyata dia sudah tahu kalau Qin Chen yang baru beberapa hari di kota Dandao sudah membuat begitu banyak kekacauan. Setelah apa yang diperbuatnya, Qin Chen justru sangat berani ingin menjadi putra suci. Tekanan pun diberikannya kepada Qin Chen. Akan tetapi itu tidaklah membuat Qin Chen tunduk. Ia memberitahu kalau putra suci Jin Zhao lebih dulu menindas orang lain. Untuk keluarga Huang sendiri memiliki keterkaitan kuat atas meninggalnya putra suci Lu. Sedangkan Tuan He dengan kesadaran penuh berani menghina dirinya yang adalah Raja Obat. Jadi apa yang Qin Chen lakukan semua itu adalah murni sebuah hukuman yang dia berikan. Tapi bagi Ketua Papilion, hukuman Qin Chen ini terlalu buruk. Apalagi perkataannya hanyalah pengakuan sepihak saja. 城中就鸡飞狗蛋子。晚辈皆是略施城，是欺人。皇家谋害陆文成。Dia mengakui kalau Qin Chen memang berbakat. Jadi selama dia mau meminta maaf kepada orang-orang yang telah dia lukai, maka Ketua Papilion bisa saja melepaskannya. Tetua Huang Fu meminta Qin Chen untuk mengambil kesempatan yang diberikan oleh Ketua Papilion. Namun Qin Chen tidak mau, sebab dia itu tidak membuat kesalahan apapun, jadi untuk apa juga dia meminta maaf. Inilah pertama kalinya Ketua Papilion melihat orang yang seberani ini. Karena Qin Chen sudah membuat kesepakatan, maka Ketua Papilion akan memberikan hukuman mati kepadanya. Sebuah formasi yang mengerikan pun dirinya ciptakan dan bersiap memusnahkan Qin Chen. Sekali lagi, Ketua Papilion memintanya untuk meminta maaf dan berlutut di hadapannya. Tapi sampai saat itu, Qin Chen hanya santuy-santuy saja. Yang seakan-akan dia ini tidaklah takut kepada serangan Ketua Papilion. Berbeda dan Tetua Huang Fu yang cukup panik karena bisa saja serangan itu mengenai dirinya. Di saat serangan ini hampir menyentuhnya, Qin Chen memberitahu kalau ia tetap tidak akan meminta maaf. Seketika saja serangan Ketua Papilion pun berhenti dan Qin Chen terlihat mulai tersenyum. Ketua Papilion hanya bisa tertawa. Ia pun menanyakan apa yang membuat Qin Chen percaya kalau dirinya tidak akan menghabisinya. Bagi Qin Chen, semua Ketua Papilion Pil pasti memiliki martabat yang tinggi. Jadi tidak mungkin bagi mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Ketua Papilion kembali tertawa dan memuji keberanian Qingchen. Ia mulai turun untuk menemuinya. Ketua Papilion memang tidak akan menghabisi Qingchen, akan tetapi dia itu masih belum bisa menyetujui permintaannya. Hal ini dikarenakan Qingchen telah menyinggung 2 wakil asosiasi setelah tiba di kota Dandao. Jika dirinya menyetujui permintaan Qingchen, maka takutnya masalah besar akan muncul dan membuat dirinya menjadi kerepotan. Di sini Qingchen tahu kalau ketua Papilion berasal dari Papilion Wuyu, dan dia itu pasti diasingkan kemari untuk menjadi Raja Obat. Setelah semua itu, pasti ketua Papilion berkeinginan untuk kembali ke Papilion Wuyu. Yang Qingchen ucapkan tentu saja membuat tetua Huangfu terkejut. Dia tidak menduga Qingchen akan seberani ini. Melihat ketua Papilion yang tersenyum, Qingchen pun memberitahu, hanya ada 2 cara untuk kembali ke Papilion Wuyu. Yang pertama adalah melakukan penerobosan pada kultivasi dan mencapai Martial Supergin atau Wuhuang, atau bisa menjadi Martial Emperor atau Wudi. Dan begitulah mereka ini bisa kembali ke Papilion Wuyu. Akan tetapi Qingchen tahu kalau meskipun ketua Papilion telah berada di ranah Martial Supergin, namun dia masih belum mampu mengintegrasikan pengetahuan tahunya ke dalam proses alkimia. Akibat hal ini membuat sebuah pil mengalami kemunduran dalam alam dan manusia. Ini juga tidak akan dapat memadatkan esensinya dari level Supergin. Perkataan Qingchen seketika saja membuat ketua Papilion terkejut, karena bagaimana dia bisa mengetahui semuanya. Qingchen memberitahu kalau masalah ketua Papilion tidak mudah untuk diselesaikan. Tapi dia mengingatkan kalau ada cara kedua untuk kembali ke Papilion Wuyu, yaitu adalah mengembangkan para jenius master obat dan membuat perhatian Papilion Wuyu tertarik kepada mereka. Dan memberikan jenis itu kepada Papilion Wuyu, maka ketua Papilion bisa kembali. 若晚辈没看错，炼丹时融入天道感悟8品黄丹，你绝非易事，放出丹道天才，引起。 Qingchen mengingatkannya mengenai persaingan master obat terhebat di 4 wilayah barat. Selama dirinya diizinkan menjadi putra suci, maka Qingchen bisa menjamin kalau dia pasti akan memenangkan kompetisi tersebut. Dan begini impian ketua Papilion untuk kembali ke Papilion Wuyu bisa menjadi kenyataan. Kepercayaan diri Qingchen membuat ketua Papilion menjadi tertarik kepadanya. Qingchen memberitahu kalau semua ini tidak akan membuat dia rugi. Berhubung Qingchen begitu yakin, maka ia akan memintanya untuk menunggu, karena dia akan memberikannya kesempatan untuk bersaing dalam kompetisi tersebut. Qingchen berterima kasih atas keputusan yang ketua Papilion berikan. Ia pun akan menunggu di luar. Ketua Papilion tahu kalau Qingchen bukan berasal dari 100 dinasti, yang sepertinya dia berasal dari salah satu keluarga di wilayah Beitian. Dan tujuannya pasti adalah untuk mendapatkan kota di dunia Guyu. Nah, saat ini ketua Papilion sedang memikirkan keputusannya. Sedangkan tetua Huangfu menanyakan tentang Papilion Wuyu, yang merupakan tempat bagi Martial Supergin memahami aturan ruang dengan cepat, dan bahkan mampu membantu melakukan penerobosan ke Martial Emperor. 绝非百朝之人，应该是为了古鱼界空间规则，成就。 Ketua Papilion membenarkan hal itu. Tidak hanya Martial Supergin saja yang memasuki tempat ini, namun para master kuat yang berada di level tertinggi Martial Supergin berbondong-bondong ingin memasuki Papilion Wuyu. Akan tetapi tempat itu sangatlah langka dan hanya ada beberapa tempat saja yang terbuka. Hal itu pun membuat beberapa orang memutar otak untuk mencari cara lain. Akan tetapi Huangfu masih meragukan Qingchen. Namun ketua Papilion yang memahami begitu banyak tentang alkimia percaya kepadanya. Jika Qingchen berhasil menonjol dalam kompetisi alkimia 4 alam bawah, maka dirinya akan mendapatkan kualifikasi dunia Wuyu. Dengan begitu juga dia dan tetua Huangfu bisa dipindahkan ke Papilion Wuyu. Huangfu mulai paham dengan rencana ketuanya. Ketua Papilion tahu kalau saat ini di kota Dandao dipenuhi oleh berbagai intrik. Jadi bagaimana bisa dirinya fokus dalam pembentukan pil? Untung saja ada Qingchen yang menemuinya, dan ini merupakan hal yang bagus. Setelah melakukan pembicaraan panjang, ketua Papilion mengajak Huangfu untuk keluar. 自在，也算是一件会重新调回五域。 Di alun-alun terlihat kalau sudah ada begitu banyak orang yang berkumpul. Tidak lama kemudian, Raja Obat Suhani dan kedua muridnya juga ikut nimbrung di tempat itu. Melihat kedatangannya membuat kedua master lainnya mendatangi Suhani. Mereka lega karena setelah lama tidak berjumpa, Suhani masih baik-baik saja. Akan tetapi Suhani tahu kalau mereka berharap dirinya mati, agar kedua master itu bisa menjadi bahagia. Namun mereka mencoba untuk tetap memberikan perhatian kepada Suhani.
apalagi Luan Cheng itu belum lama mati. Akan tetapi mengapa Xuan Yi hendak mengangkat putra suci lagi? Xuan Yi tidak mau menjawab dan meminta kedua master untuk tidak mengurusi masalahnya. Alhasil, kedua master pun hanya bisa terus mewaspadai gerak-gerik dari Xuan Yi. 是不是很失望？个圣子，何必？ Di sini kita juga diperlihatkan kepada Tuan He, yang mana kini dirinya bersama guru dan para murid lainnya. Gurunya menanyakan apakah Qin Chen benar-benar telah memperlakukan dirinya dengan buruk. Tuan He membenarkan semua itu. Dan apa yang telah dia katakan sebelumnya, semuanya adalah benar. Sedangkan Qin Chen itu sama sekali tidak menanggapi dirinya. Tuan He menjadi sangat bersemangat untuk melihat bagaimana Qin Chen mendapatkan hukuman dari ketua Papilion. Sesaat kemudian Qin Chen pun tiba. Akan tetapi Tuan He malah memberikan hormat karena merasa itu adalah ketua Papilion. Ia akhirnya sadar dan begitu terkejut karena melihat Qin Chen yang baik-baik saja. Padahal dia berharap Qin Chen dipukuli sampai meninggoy oleh ketua Papilion. Tanpa sedikit pun berbicara, Qin Chen kembali menyelontek Tuan He dan membuatnya terpental. Melihat semua itu tentu saja membuat gurunya menjadi sangat marah dan langsung saja melancarkan serangan kepada Qin Chen. Akan tetapi Xuan Yi segera memberikan perlindungan kepadanya. Perlawanan yang Xuan Yi lakukan membuatnya terkejut. Dia meminta untuk tidak mengurusi masalahnya. Namun Xuan Yi memberitahu kalau pria ini adalah putra suci yang dirinya rekomendasikan. Jadi apapun yang terjadi kepadanya, maka mereka harus berurusan dengan dirinya. Tidak kenal takut, tetua itu kembali menyiapkan serangan karena bagaimanapun Qin Chen telah berani melukai orang dari Papilionnya. Dia berjanji kalau Qin Chen harus dihabisi pada hari ini juga. Sebelum melakukan ulti, ketua Papilion segera menghentikannya. Serangannya itu seketika saja menciptakan ledakan yang besar dan membuat tetua ini terpental. Melihat ketua Papilion yang telah tiba, semua orang yang berada di alun-alun mulai menyambut kedatangannya dan memberikan hormat. Tetua ini meminta ketua Papilion untuk mengambil tindakan kepada Qin Chen, karena dia itu telah berani menyerang anggotanya. Tidak hanya itu saja, Tuan He pun mengesot ke hadapan ketua Papilion demi memohon agar memberikannya keadilan. Tuan He bahkan menangis di hadapannya. Namun ketua Papilion yang sudah tahu apa yang telah terjadi tidak begitu peduli kepada tangisan Tuan He. Malahan dia itu kesal karena berani-beraninya Tuan He bersikap sombong di hadapan Raja Obat dari Papilionnya. Jadi untuk apa juga Jin Hong meminta dirinya untuk memberikan keadilan, padahal yang salah adalah anggotanya. Mendengar semua itu seketika saja membuat Tuan He menjadi panik, begitu juga dengan Jin Hong. Ia pun meminta para penjaganya untuk menyeret Tuan He keluar dari tempat ini. Namun dia bukannya diseret, malahan diangkat. Akibat hal ini, Jin Hong pun benar-benar dendam kepada Qin Chen. Akan tetapi, Qin Chen terlihat bersikap bodoh amat di hadapannya. Jin Hong， 先给拖出去。是。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sebelum Qin Chen diangkat menjadi putra suci, Master Papilion Jin meminta dia untuk melakukan sesuatu untuknya. Padahal itu Qin Chen sama sekali tidak masalah dan menanyakan apa yang dia harus lakukan. Ya, ternyata Master Jin ingin mengadakan kompetisi pengendali pembakaran. Ia penasaran apakah Qin Chen itu mampu melakukan pengendalian dengan sangat baik. Ketua Papilion juga tidak mempermasalahkan hal itu. Master Jin meminta Qin Chen melakukan apa yang sebelumnya dia lakukan. Ia juga penasaran apakah Qin Chen bisa melakukan hal itu. Jika dia bisa, maka Master Jin akan mengakuinya. Qin Chen hanya tersenyum saja. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.